Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, sidang subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini Ustaz kita telah hadir bersama-sama kita telah mengikuti pembacaan Al-Quran. Pada Ustaz Dr. Andes Haji Azwir Ma'ruf Datuk Sirajo MA, kami persilakan untuk beri introduksi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yatul qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala yatul akhir sabiqu ila maghfirah. Sari'u ila maghfirah. Sadaqallahul azim. Pertama, kita tak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, sebagaimana halnya juga Allah tidak bosan-bosannya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Apakah kita mematuhi perintah Allah ataupun mendurhakainya, asal berusaha di muka bumi ini Allah jamin rezeki. Allah tidak membedakan tentang beri rezeki, bergantung usaha. Cuma apa yang dibedakan Allah? Bagi hambanya yang hidup di muka bumi ini, dia mau menyesuaikan pola hidupnya dengan ketentuan Allah. Rezeki yang diberinya itu Allah berkah. Amin. Sebaliknya bagi hambanya yang hidup di muka bumi ini, bumi Allah, berusaha diberi rezeki, tapi tidak mau mematuhi perintah Allah, rezeki tadi tidak berkah. Apalah artinya harta banyak, tidak berkah, kita dalam penjara. Umur panjang tidak berkah, dikutuk oleh Allah. Karena langit dan bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang taat. Untuk itu kita mudah-mudahan diberkah, dia sedikit berkah, banyak tidak berkah, umur panjang tapi tidak diridhoi oleh Allah. Karena kita ke bumi ini bukan untuk mencari harta tapi untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu cukup luas. Semua apa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas ya ibadah. Tulang kita ini jumlahnya luasnya kata Rasulullah 360 banyak. Tidak berhitung rasa jale tulang punggung 3 jari para 360. Setiap itu tuh bisa jadi sedekah, bisa jadi ibadah. Jadi inilah ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi telah kita ungkapkan, beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan merugilah orang-orang yang mengotori diri. Hei orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati. Kalau begitu tentu ada yang tidak sebenarnya. Yang hak tepati itu mulai dari yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Maka oleh karena itu kita berusaha, kita ke dunia ini tidak untuk selama-lamanya.
Sebagaimana disampaikan oleh Allah bahwa kepada nenek kita telah bertengkar dengan iblis dalam surga, kemudian disuruh turun. Apa kata Allah? Ya Adam, qulna bitu minha jami'an. Turun kamu ke bumi karena pertengkaran iblis. Di bumi ini kami beri petunjuk. Apa? Hudan. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Diberi kita bekal nenek kita Nabi Adam dan cucunya itu ke dunia. Dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Kalau sudah habis kontrak kita di dunia ini, mau atau tidak, bagaimanapun bakat kita kembali kepada Allah. Kita dari alam arwah itu alam Allah. Kemudian kita berada sudah itu alam kandungan atau rahim. Sudah mempunyai batas waktu yang tertentu. Setelah selesai di alam kandungan 9 bulan lebih kurang, kita lahir ke dunia ini pada alam dunia. Alam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah berapa kontrak kita di dunia ini. Kapan ditentukan? Sewaktu roh ditiupkan oleh Allah ke dalam kandungan ibu kita masing-masing. Salah satunya ditentukan umur, bahagia atau tidak. Itulah seorang pun yang tahu. Makanya dalam rukun iman kita percaya kepada qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketetapan Allah sebelum terjadi. Allah yang tahu itu. Setelah habis, mau atau tidaknya kita kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Sungguh kita kembali kepada Allah. Dia sudah meninggal dunia, ditinggalkan seluruhnya, harta, pangkat, istri atau suami, pendeknya sudah meninggal dunia. Goodbye. Kita kembali kepada Allah. Yang kita bawa apa? Visi kita adalah surga, karena nenek kita Nabi Adam itu berada dalam surga. Memang tergelincir oleh iblis, tapi dia sudah tobat. Makanya tidak ada dosa turunan seperti ajaran agama Nasrani. Makanya kita ke bumi kalau sudah habis kontrak kita, ya semuanya akan kita tinggal kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa? Harta sedikit. Dari kapan tak berjaya. Kalau sudah baju rancak, tapi tidak bisa dipakai. Foto rancak, tidak bisa loh. Kemudian apa lagi? Ya, paling-paling keluarga yang antarkan sampai kuburan. Kalahan tidak bisa banyak-banyak. Kata Mu'il. Yang tinggal adalah amal. Makanya sebelum kita lahir ke bumi ini, kita sudah janji dengan Allah. Apa janji kita? Sewaktu roh kita ditiupkan oleh Allah ke dalam kandungan ibu kita masih ditanya itu, hai roh, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Hai roh, lain kamu patuh menurut perintah dan kata Allah. Jawab itu roh kita, qalu bala, saya berkata benar ya. Jadi berarti sudah ada kontrak kita di dunia ini akan mematuhi perintah Allah. Itulah dijadikan bahwa manusia dijadikan untuk ibadah. Jadi janji. Makanya dalam ajaran Islam kalau anak yang baru lahir itu mengenakan janji tadi kok, kalau laki-laki diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, besar Allah. Walaupun dia kecil tapi jiwa tadi roh itu mendengar. Apa buktinya? Sewaktu anak saya yang pertama sedang menangis di rumah sakit, azankan berhenti juga menangis. Itu pertanda kalau anak manusia diiqamahkan. Ini sudah terjadi. Janji akan dituntut oleh Allah. Kamu ke dunia itu apa? Cari pangkat, cari kursi, cari harta. Tentu kita beribadah untuk kembali kepada Allah. Jadi ibarat orang merantau gitu kok, kembali pulang balik. Kalau habis kontrak, ibarat rumah dikontrak, tidak bisa diperpanjang, tidak bisa disogok malaikat. Makanya kita selaku manusia, walaupun sudah ada petunjuk diberikan oleh Allah kepada kita seperti Nabi Adam diberi petunjuk bersenang-senang di dalam surga. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah wa kula min harakadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu zina. Hai Adam dan Hawa, tinggallah kamu bersenang-senanglah di dalam surga, makan anak ketujuh dewa. Wa kula min harakadan haitsu syi'tuma.
Jadi gambaran surga itu satu nikmat yang diturunkan oleh Allah ke bumi dan diperhatikan oleh manusia. Mulai dari kursi tinggi sampai kursi rendah sampai ke harta, kayu, pangkat seluruhnya 99% lagi surga. Coba ya kan. Nanda teniang, nanda tampak segala macam. Kemudian neraka dikumpulkan seluruh api di muka bumi kok. Ayo bentuk api itu 170 69 neraka. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Coba ya. Tentu dapat diresep dengan keimanan. Makanya dalam agama itu iman lebih dulu. Yang pertama pintu gerbang Islam, kemudian iman. Iman yang mana? Tidak bisa diselamin jadi iman mantan. Kita pada umumnya beragama Islam karena keturunan, karena orang Ewa, seorang. Tapi tidak cukup sekali itu. Belum hak otokoti. Belum nasabana oleh. Pernah datang kepada Nabi menyatakan diri beriman. Jadi kalau layu aslam baru Islam baru dua macam kalimat syahadat. Belum masuk iman ke dalam hati. Makanya kita ke dunia ini diberi bekal dengan petunjuk Allah, diberi iman. Visi kita surga. Misinya inilah dalam amal kita disuruh oleh Allah untuk melaksanakannya. Karena manusia ini tidak luput dari dosa. Nabi Adam yang digelincirkan oleh iblis. Kalau saya takanan Nabi Adam peringatan Allah, boleh kamu tinggal dalam surga. Jangan kamu dekati pohon budi. Tapi iblis digoda, dibujuk, dirayunya oleh Bapak Musuh. Karena iblis kok awalnya adalah hamba yang taat. Tapi karena durhaka, karena sombong, apa yang disombongkannya? Dia harus hebat daripada Adam. Memang disampaikan kepada Adam dan iblis kepada oleh Allah. Ini ja'aluk fil ardi khalifah, engkau menjadikan seorang khalifah pemimpin di muka bumi. Kecik malaikat katanya alufia mayasfiku dima. Lain tak terjadi batu bandara bercakap banyak di muka bumi Allah, sedangkan kami bertasbih memuji kamu. Malaikat itu kan ibadah saja. Apa jawaban Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Dia lebih tahu daripada orang kan begitu. Inilah disuruh sujud, tidak mau. Tanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Amor tidak hebat daripada Adam kau dari tanah. Nabi Adam kejadian dari api dalam macam tanah busuk, tanah anjir segala macam. Setelah jadi baru kun banyak terjadilah. Jadi karena akibat iblis tidak mau, malaikat walaupun memerintah tadi dia tetap hormat. Tapi iblis tidak mau. Karena tidak mau itu dicaplah wa kana minal kafirin. Malah akan dihukum malaikat pada wasana itu. Dia mohon ya Allah, dia lagi yang boleh hukum ya Allah, berilah kesempatan bos sampai hari kiamat. Permohonan itu dikabulkan oleh Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari bangkit. Jadi begini, iblis yang sombong itu dan terkutuk itu ada pensiunnya lain. Masih awet muda, masih bekerja, tapi awas dia karena engkau mau dekanyo. Maka dia akan berusaha. Memang diberi izin adalah boleh untuk menggoda Adam dan cucunya itu dengan syarat yang tidak berpegang teguh kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam itu Rasul tergelincir iblis. Diketuju, apa yang diketujukannya? Sewaktu dia datang ke surga tadi, nan iblis itu bersumpah, wa qasamuha. Nyo bakasablok, ambo bagi nasihat tentuan, baca cerita dalam surga. Lesana yo, kalau lesana mau kekal, ambo bagi nasihat. Maka lapor ni. Bersumpah kan itu, ini sumpah kau dua macam, ada sumpah iblis, ada sumpah di sepanjang. Makanya setiap pegawai negeri, pejabat apapun, mulai presiden bawa sebelum dia apa itu disumpah. Bapak pernah mantan pejabat, mantan segala macamnya. Sumpah itu apa? Tidak melanggar aturan Allah, aturan Rasul, undang-undang berlaku. Tapi kalau sumpah iblis, itulah ini contoh. Bersumpah lain tapi lain di mulut, lain di hati orang munafik itu. Dia juga Islam. Paling banyak maka sumpah. Jadi sampah sebetulnya. Nek berkosong itu dia iblis, tak hijau Nabi Adam. Iya kalau sumpah sama ayo lah yang ilmu. Tapi lupa sumpah munafik. Kenapa? Karena Islam itu belum iman yang hakikati, tapi aslamna. Karena itu
Iman tadi memang sejak keturunan, tapi tidak cukup sehingga itu. Perlu kita perbaharui, perlu kita ibarat tanaman yang subur, apapun yang kita tanam kalau tidak disiram, nyawa akan mati, kan begitu. Apalagi ada kali padi ya, banyak tantangan. Mulai dari kursi petang, para kursi orang kan begitu. Kursi ke berala beri dia kok. Nah, Kursi gua banyak. kursi banyak ya. Pokoknya banyak nak ada betul. Jadi tujuan ke sini itu bukan ibadah, tapi adalah untuk mencari puisi, kan begitu. Jadi kembali kepada cerita tadi, Nabi Adam sudah terkecoh oleh Adam sehingga dia berdosa, tapi sudah tobat, tidak ada dosa keturunan seperti agama Nasrani. Makanya iblis tadinya lah baca minta lo ke Tuhan inspirasi, apa kamu menggoda Adam? Ya, boleh, tapi syarat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi oleh karena itu dimanapun iblis mungkin dia pensiun, tetap menggoda, membujuk, merayu manusia, ikut simpuk, termasuk di masjid musalah Taibah kok. Masuk ustaz kok. Contohnya iblis itu kalau orang ustaz itu pacu lari. Jadi dalam hadis terkenal lo, adanya terkenal lo, animkan video kan begitu. Kalau orang salah saya, Allahu Akbar, dia datang melikawa, apa katanya? Uzkur kata, kana leko, kana itu, dan apa kita kana di luar salat, salah semua. Allahu Akbar, diiku banyak dia ke raja rumah, Allah cinta tadi lomba tutup dari lah. Mulai tadi bapak itu, kau capek-capek lah, imam dia pulang kan? Lain pernah terasa gitu. Tidak berdoa bapak coba sendiri itu tuh mah. Lain berapa persen sholat waktu. Jadi sangkowa lah selesai salat lah sholat macam 10 kali ke pakai mana tidak bisa itu. Dia yasin wa yanqus, kadang-kadang quick, kadang-kadang lama. Itulah anjadidul iman, perbarui iman dengan apa imannya? Dengan belajar, dengan membaca Quran, dengan apa? Maka oleh karena itu yang manusia tidak luput daripada dosa dan noda. Kullu bani Adam khata'un khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam kau berdosa kecuali kau nak keturunan dari Adam. Waduh keturunan daripada Darwin. Kalau cerita bahasa manusia tadi apa kata si Darwin, dia adalah ilmu set dari apa? Kera. Dari kera. Tidak dibatalkan oleh ilmu set sesudahnya, tidak dari kera tapi dari tanah oleh macam. Cuma perangai ada bentuk kera. Ya dah, bentuk manusia. Memang persamaan kita daripada malaikat, daripada jin banyak persamaan luar ke binatang. Sehingga dalam ilmu mantik disebut ilmu hewan lunatik namanya. Kalau dari segi lain banyak persamaan, lebih hebat binatang daripada awak. Hebatnya, nya punya mata. Mana tajam mata binatang berawak? Mata binatang. Dewa kalau mati lampu tanpa idol itu tokak-tokak, mesti ada idol mana melecet ini. Kok kucang? Kalau yang mati lampu nama cik kada air harimau. Dan jelai, nya tak pernah nyampai ke toko kacamata orang toko kacamata orang. Ada gigi, telinga, alai, baru badan jadi agama harimau tapi wah. Tapi dikatakan kenapa manusia makhluk yang terbaik? Kalau di segi lain, kalau ada binatang, kau nafsu lebih hebat binatang daripada. Makanya kenapa kita dikatakan manusia makhluk yang terhormat, baru yang terkena kita diberi akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Takwim. ahsan itu dalam bahasa Arab disebut isim tafdil itu. Dalam bahasa Inggris superlatif, tingkatnya tinggi. Kalau segi lain, kalau ada binatang, apa yang disimpan kita diberi akal. Binatang tidak punya akal. Binatang tidak punya akal. Ambo di masjid haji dia mau tukar nabi haji korban. Doa ada kulit gua, ada mulut gua, tamu kulit gua. Itu babari binatang kabau Jawi tadi itu. Lalu dia masuk besar, tu lagi nabi di kapek cariin tuan itu. Jadi mau diumpul tapi kalau diumpul juga begitu. Jadi dia tak barakah, dia rumput makan. Kau barakah, mereka dia sifat-sifat tu kalau biar itu bitunya lah. Tapi juga layak. Itu calonnya ada barakah. Makanya di akal inilah tuntunan agama kepada kita. Di non aklun la dinani man la aqla kata orang Sulbi. Agama pun orang barakah. Puasa, zakat, haji itu orang barakah.
Kalau tidak barakah, perai agama, perai hukum, perai segala macam. Di mana banyak tuh? Gadui. Di Gali begini nanti di bawah banyak profesor dokter, dosen unang. Orang tidak barakah itu. Lain pernah bapak ibu masuk Gali. Ambo dah. Ambo bercari kasinan. Orang lencak, laki-laki nyale waktu itu berusi. Nah, situ kan dikurung segala macam lah untuk binatang tadi. Cuma kadang-kadang untuk mengujinya, di bawahnya tabung. Jadi saya, asing. Nyo kalau di situ tuh ada logo bentuk berokada, ada logo takwinya ada sumber orang. Kalau di kampung-kampung kalau orang di lautan malah ditangkap menjadi bom mandi jadi satu nggak ambil datang sampai habis. Kalau menggigil lo dingin buat terus sebenarnya itu mana. Jadi di bawah air tadi bawah itu udah kapal lupa dua orang kita buat mana ada barakah itu lah kalau kecil masuk kemari itu lah barakah. Makanya disinilah tuntunan agama kepada kita bahwa kita diberi akal, diakalilah tuntunan agama kepada kita. Kalau mau pirai dari tuntunan agama jadilah orang tak berakal, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi kalau lagi lo tapi tidak melaksanakan perintah sawahun alaihim. Sama orang lo pakai itu orang di bumi terlalah tapi nak mau puasa zakat itu sama dengan orang gila. Namun gila dan jadi apakah akal itu bisa menjamin kita selamat? Tidak. Banyak orang jadi ketimpau di penjara. Ya tak? Makanya di samping itu Allah memberikan hidayah, petunjuk agama. Kalau diikuti petunjuk itu kamu tidak merasa takut. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Petunjuk oleh Allah kepada kita yaitu Al-Qur'an, agama. Fikir dan zikir, secadi-cadi orang tapi tidak ada zikir, kecerdasan itu membawa masuk penjara ataupun masuk neraka. Tapi makanya perlu dibarengi fikir dan zikir ya otak, kemudian zikirnya ingat kepada Allah bahwa kita adalah merupakan manusia yang dijadikan khalifah pemimpin oleh Allah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Bapak jemaah yang berbahagia, kita selaku manusia dan punya dosa. Makanya untuk merapel pada bulan Ramadan ini Allah sangat merapel dosa-dosa. Dan dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah yang wajib dan yang haram. Dalam ilmu fikih ada 5 hukum wajib, sunnah, makruh, mubah yang berbahaya dalam melanggar yang wajib. Yang wajib itu apabila kita lakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ada wajib tadi, ya apabila salat puasa banyak yang wajib itu. Membuka aurat hukumnya sunnah, wajib, haram. Haram. Berduto wajib, sunnah, haram itu aja berukurnya itu. Makanya manusia tak lupa walaupun lah ada petunjuk diberikan oleh Allah, ada undang-undang, tapi manusia itu ada 2 sifat nisyan wal fatah namanya. Polpo juga tak salah. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana dan seterusnya. Maka oleh karena itu kita renungkanlah di akhir Ramadan lah. Inilah masuk Anbiya 2/3. Ada lagi suatu keberkahan diberikan oleh Allah samping amal-amal yang lain untuk menghapus dosa kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, dosa manto, dosa hati, dosa anggota tubuh dan seluruhnya. Ada 7 balik atau 20 macam dosa-dosa kadang. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah, mempersandingkan kekuatan manusia dengan Allah. Contoh, kini kalau ada orang ingin mendapatkan sesuatu, apakah ingin mendapat polisi, apakah ingin menjodoh segalanya, dia bukan minta kepada Allah, tapi baik kadukun. Tak sing lagi tu. Kalau di kampung pun di Syukur Kudus itu ada ilmu putih namanya ilmu goita. Cuma pejabat-pejabat tu datang tengah malam tapi nya tahu bertanya, "Ada minta akuan?" Kebetulan ada pokoknya. Dia minta jadi bupati, itu hanya minta membawa bantuan. Ya. Tapi tengah malam tibonya polisian tu tak punya Pak Kapolres sama konya tu segala macam jadi jalan DPR kan begitu. Jadi mempersandingkan kekuatan Allah dengan manusia itu syirik. Syirik itu ada bagi 2, syirik jani, syirik khafi. Kalau jani baca jaleh. Kalau baca jaleh mungkin lain dakwah hafal surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya.
Tapi yang kadang-kadang tersandung karena syirik khafi, tersembunyi di hati, di luar dah. Nyoleh membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi di balik itu Nabi itu pergi ke dukun. Itu syirik itu dosa yang paling haram. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Kalau dikekal dalam neraka. Aja diinok-inokkan kalau ada begitu. Ada ya ingin jodoh segala macam. Ada terletak di lidah. Lidah nak bertulang. Berdusta, sumpah palsu. Sumpah iblis kan palsu tuan. Nah dia dikecek lidah dikecek dia. Dari tangan menjangkau dan dialog, mencuri, merampok, korupsi dan segala macam. Itu dosa. Jadi inok-inokkan dosa, sehingga Ramadan itu yang disebut dengan Sayyidul Suhur, penghulu dari segala bulan, hidupnya bulan Ramadan. Makanya Allah menurunkan bulan Ramadan untuk membersihkan. Sungguh beruntunglah orang-orang membersihkan diri dan merugilah orang yang berdiri. Makanya kita berpacu. Ada ayat tadi, saimu satu sabiku kok pacu-paculah kamu untuk ampunan Allah. Makanya kata ingat kita hanya di dunia tidak lama kembali kepada Allah. Kita mempersiapkan merebut kunci surga. Visi kita mau surga. Misinya dengan melaksanakan dengan syarat iman untuk membuka ingin surga tapi tidak ketemu jalan, tidak bisa itu. Gua ingin surga tapi kalau narko tidak bisa gitu. Gua minta jalan yang lurus tapi naik lambat kok itu lurus gitu. Lain di mulut, lain di hati. Makanya perlu kita tingkatkan keimanan kita, perlu kita tingkatkan amalnya kita, sehingga kita berlomba-lomba lah, berpacu-pacu lah, sabakah, sabibu itu kan berpacu-pacu. Kalau saya itu capek-capek, berlomba lah untuk menghapus dosa tadi di yang karena lupa dengan Ramadan yang Sayyidul Suhur, ia melakukan sunat sama wajib, bersedekah, berinfak, apalagi nanti ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan 83 tahun. So ini gua awal ibarat muat. Jika lu ada umur pembudua yang ini, amolah tujuan umur. Ikut lagi semua ini gua sampai tanah sadar malaikat turun malaikat. Yang kenapa malaikat turun? Sebab di waktu ini dijadikan Nabi Adam, kecil malaikat katanya alufia mayas bikunima akan terjadi pertumpahan darah. Rupanya lain tak masih turun Nabi Muhammad kau beribadah. Makanya malaikat meminta ampunkan kepada Allah. Kecuali orang yang memutus tali silaturahim orang, tidak mau menyemangati orang. Kemudian durhaka kepada orang tua, minum minuman keras, itulah diampuni oleh Allah. Jadi oleh karena itu kita mencari malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu 1000 buat. Makanya ada waktu yang tertentu. Ada yang mengatakan di awal, ada tapi yang lebih enggak. Contoh adalah 10 terakhir. 10 terakhir. Jadi 10 terakhir itu nanti seperti mengaji tadi itu dengan beribadah tidak lalu bakar ruh lah itu, melakukan salat sunat, kemudian iktikaf, membaca ayat Al-Qur'an. Tanazzalu malaikat wa turunlah malaikat untuk mengampuni ampunkan kita kepada Allah. Karena dosa-dosa yang dilakukan disengaja ataupun tidak. Jadi semakin ke ujung Ramadan semakin tinggi nilainya. Tapi iblis yang turun ke lapangan sudah eselon 2, mungkin eselon 1, mungkin S2, mungkin S3, sehingga di tempat masjid lain kalaulah akhir-akhir Ramadan penuh sesak jemaah tapi bagian ke muka. Tapi di Toibah kok mudah-mudahan Toibah lah. Tentu yang bertahan, tentu yang paham terhadap ibadah. Karena tahu bahwa di dunia ini hanya kita mata lahir, hanya buat sementara. Nanti habis kontrak kita kembali kepada Allah untuk menuju surga dengan mempersiapkan amal ibadah dengan dasar iman. Amin. Ya. Amin. Mau bertanya Ustaz. Ayo. Tadi Ustaz nyampaikan bahwa sebelum waktu Iya. untuk dikirimkan, Iya. dia punya kontrak. Di tingkat dunia ya di kontrak, punya di alam arwah, di kemudian alam kandungan. Sebelum kau ditanya orang tadi ya. Ayat. Jadi dalam perjalanan hidupnya manusia ada pernah udahnya kalau hidupnya tuh miskin. Iya. Cuma
Cuma dia rajin berdoa. Ya. Akhirnya dia oleh Allah jadi orang kaya ya. Iya. Salah apa? Ya. Nah, Cuma dalam aku itu malah setelah itu Allah menyampaikan ke malaikat. ya. Maksudnya dikontrak untuk jadi kayu itu selama 2 tahun. Ya. Sudah itu boleh miskin ya. Ya. Nah, jadi namun setelah 2 tahun perjalanan itu Ya. jadi orang kayu. Dia kan miskin balik. Ternyata tidak jadi miskin ya. Ya. Dia tetap kayu. Ya. Ternyata dalam perjalanan aku itu rajin Ibadah. sedekah. Ya, ya. Akhirnya Allah tidak jadi memiskinkannya. Ya. Berarti kan ketetapannya itu kan berubah kontraknya itu. Ya. Jadi dalam kehidupan itu kan dia tidak kekal jadinya Ya. kontrak. Ya. Apa harus Ya. Cuma yang kayu perlu kita pahami. Nampak masjid kayu binti kayu pangkat. Laisal ghina inal mal, walakinal ghina inal nafsi. Tidaklah ini kayu binti tadi kayu jiwa kan itu dah. Atau banyak kalau mau bertingkat itu elek jabatan eselon 1 dan itu nang kayu orang kecil agama. Nang kayu jiwa itu banyak pergaulan elok ibu telah buat manusia. Dia bisa jadi ustaznya jadi kayu karena dia rajin berdoa. Iya. Jadi ada orang yang tidak pernah tapi kayu dia setika lah tadi. Tapi tidak diberkahi oleh Allah. Cuma yang menentukan bagi kayu pun itu kan tak seorang pun yang tahu. Itu kan qada dan qadar itu rahasia Allah itu. Tapi berusaha. Cuma kalau kita berusaha, makanya kadar itu ada kadar mu'allah, ada kadar mu'murah, badan bisa berubah, tidak. Itu bergantung kepada usaha. Nah, jadi ada kadar yang bisa berubah, kadar mu'allah itu dari saya itu. Kalau dirubah bersobat, laki-laki perempuan itu dibahan kepada si laki-laki. So itu dan beberapa bisa berubah kepada usaha. Laha maka sabat, walaiha maka sabat. Jadi menentukan begitu tuh tidak bisa itu rahasia Allah. Itu usahanya Aduh sama. Tapi yang menentukannya cerita tadi itu ya seperti sahabat kalau sahabat kayu dia minta kan gitulah. Tapi akhirnya ujian, jadi ujian kaya miskin itu ujian senang dan susah. Ujian itu ada orang sakit itu bisa menambah pahala dengan sabar. Bisa menambah dosa kalau tidak sabar. Jadi akhirnya kekayaan itu kan yang infakkan. Iya. Iya. Untuk dirinya sendiri. Iya, itu orang lain. Ya, kalau Allah memberikan versi dengan itu kamu melakukannya aja, surga kan begitu. Jadi itu bergantung kepada yang menentukan tadi, veto tadi tentu Allah. Gitu. Tentu bergantung Allah kan tahu kira-kira itu apa dia itu. Ada orang kayu nanti mau duduk di DPR ada jadi itu segala macam. Tapi tidak duduk nanti jadilah atau lah seraka tidak dia balikkan gitu banyak. Jadi masalah kontak itu ada urusan Tuhan tidak bisa kita apa. Cuma usaha kita. Jadi apa? Jadi yang kayu itu tak bisa diambil standar di atas dunia. Yang kayu jiwa lah jadi Nabi. Kayu jiwa itu rohaninya baik dia manusia dengan Nabi. Jadi ya bisa juga kaya di atas dunia, miskin di akhirat. bisa ya. Oh, gitu. Wal asri demi masa utaranya masa panjang tuh. Punya manusia merugi kecuali itu. Jadi banyak orang yang kayu di atas dunia kita baca tadi kan. Iya. Rumput di akhirat dia menangis. Iya betul. Makanya ada dalam hadis ada orang yang bangkrut, muflis namanya bukan muflis. Mabuk sedekah, mabuk itu segala macam di pintu apalah ditagak orang melabari. Meminta utang-utang, dulu mau pengujian dan untuk utang, dulu kosong macam. Ya banyak apa, kalau sedekah, puasa segala macam, labari. Tidur gitu, sergok, bang menunggu. Woi, ada dia tak ada binti berjalan dia ambil amal tadi. Buat dia amal tadi kok, orang masih ada yang berhutang. Pernah menyakiti dan minta maaf. Atau berhutang binti lah, yo kan begitu. Diambil dari dosonya diambil. Makanya itu orang muflis. Jadi kayu tadi itu kayu jiwa. Dia lo telah lo manusia. Termasuk orang kunci surga itu wal afina aninas. Orang yang bisa memberi maaf. Afi itu isim fa'il namanya. Kalau orang tidak mau maaf, tidak mau serba terus. Coba saran orang yang surga itu aidat lil muttaqin itu adalah orang yang bersedekah, yang sembunyi segala macam. Termasuk orang yang memberi maaf bukan minta maaf. Wal afi itu isim fa'il namanya itu dalam bahasa Arab.
Tapi yang maaf dan tidak maaf berarti tidak namun sesuatu melihat lebih raja orang makir orang minta kan gitu tangan dia lebih roh kurang membawa. Jadi itulah Bapak sekadar orang kaji ke begitu sam-sam diperbarui. Bagus, hendaknya kan begitu. Kalau memang mengaji masuk itu, kalau mahasiswa bertanya itu bagus sih Pak. Tapi melainkan mahasiswa ada bagian dalam tak ada itu. Lalu Ada lalu. Jadi mahasiswa bertanya kalau mau bikin itu kami juga kan mahasiswa. Jadi di masa ini tadi sana mahasiswa semuanya. Yang bertanya itu bagus. Jadi bapaknya bersarankan di masjid ada kotak pertanyaan dia. Sekali sebulan buka. Kadang-kadang tuh orang malu bertanya orang gue kata tu lalu gue lagi masuk ini. Siapa guru nanti kan pola pikir orang nak mau orang. Jadi Ya, belum pasti kali. ada orang miskin dek karena dek naya kucing, ambil kucing dek aja kan masuk surga je lah. Iya. Lalu yang rupanya tak banyak kucing anjang satu dia gila sepatu naik kita masuk surga je gitu. Jadi bentuk keikhlasan tadi. Ada amal banyak tapi tidak ikhlas. Kayu itu Pak Ustaz, ada yang kayu waktu, ada yang kayu iman gitu. Iya tentunya lah harto kayu tadi digunakan kan sebagai sarana untuk ibadah kan gitu. Dan kayu harto pun diagian hanuan zakatnya dibagikan ya wa mimma razaqnahum yunfiqun kan gitu. Dari segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah kalau kayu diberikan haknya. Jadi kayu-kayu yang beriman. Iya tentu nak beriman. Tadi kalau katakan kalau tidak beriman dia kalau sakit ditolak tapi tidak berkah. Apa arti banyak awak dalam penjara orang awak sakit, tapi tidak tahu pakai tanda gitu. Jadi itulah Bapak sekadar mana tentu ibu lah banyak tahu pengenal ke pasar, boleh bersama kita. Ini bagus seperti ini. Cuma dalam mengaji tadi usul kok bagus gitu, sehingga nanti secara bersama. Cuma lain wa iza quri al-Quran fastami'u. Apabila dengar sebab samunya orang makan wah nyimak, tidak apa orang menyimak sama orang makan, sama orang menyimak ngaji sama pialo. Nyimak ando dah guru tajwid, aku juga ikut belajar sambil menganak-anak. Di menyimak samunya membaca. Makanya kata Tuhan wa iza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau tadi itu kan tak saling menengah, dia kan usul kalau Iku maksud ya. mengaji bersama. Iku kan dalam rangka khatam kok. Ini berkelanjutan. Nanti baca bersama dari surat Al-Fatihah sampai terakhir. Ini kan menuju ke rangka kedua. Cuma tujuan tadi itu kan kalau mengaji, menyimak semua juga membaca. Tidak semuanya makan orang makan menyimak kita makan apa berinya? Ya kami mengaji itu sambil. Itu kan usul di pangkal hanya orang kalau sudah ambil buat bapak. Sebab Al-Quran itu makanya apa di dalam Al-Quran orang baca Fatihah mendengar itu sama baca. Nah juga perintah Tuhan baca Al-Quran fastami'u. Dengar. Sebab mendengar semuanya menyimak. Kalau menyimak orang makan macam ni, tak makan apa berinya? Kalau kedua-duanya nggak usah. Membaca yo, pengartian yo, mengerti yo. Jadi kalau mau bertentang aja yang Quran tadi itu report tadi. Makanya sekolah hati kurang baca Quran dengar kan begitu. Mengecek saya ngecek Quran saya kurang lebih mana. Jadi sebaiknya begitu. Jadi kadang mendengar tadi kan dalam ilmu baca itu kan ada sembarang baca, ada tajwid, ada bilang, ada bilang guna. Kalau salah baca salah dia. Jadi sambil menambah ilmu tajwid, tentu ada guru yang tahu ilmu tajwid. Kok ifah, kok ada siapa yang mau? Kok ikhlas, kok ilmu guna, kok. Ya, jadi berdasarkan ayat tadi itu kan usul kan untuk dipertimbangkan. Jadi itu Pak, Ibu-ibu ya sekedar untuk pencerahan bagi. Mudah-mudahan kita tetap mengantarkan Ramadan kita dapat tanazzalul malaikat wa ruh malaikat. Tidak sedang membaca Quran tadi itu turun malaikat. Dan nilai yang sangat tinggi.
Li semua ini buat napek sama lalu semua ini bila tentu bang tiga orang kan begitu. Lah demikian saja, lebih dan terkurang. Maaf saya lihat Amos sama kuliah S2 sama Pak Ustaz Dewan. Cuma ada lupa istri sakit. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk meningkatkan iman. Hak kotor itu tidak bisa disalahin. Dari yakin itu yakin baru aku ya. Ya. Nah demikian saja, lebih kurang dari maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang Nagalo surga dan Allah surga. Salah satunya Nagalo di Sumatera Padang Nagalo adalah surga dan ayat pada jatah ini ya. Bapak Ibu, demikian tadi persiapan kita bersama Ustaz Dr. Andes Haji Azwir Makhluk Datuk Sirajo Eba. Dan besok pagi Ustaz Ika Dr. Haji Rahmat Taufik, besok pagi Jumat Dr. Haji Rahmat Taufik. Dan malam nanti guru kita Anggi Wahyu Hari Eko, Anggi Wahyu Hari Eko nanti malam. Beliau ni doktor dari Pak UI. Dan infak kita terima pada pagi ini 112.000. Jadi total kita sampai pagi ini berjumlah 7.307.000. Terima kasih atas sifatnya. Semoga berkuat untuk kegiatan sholat ibadah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.